Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok emak-emak tadi lupa. Kelompok emak. Kami diberikan kesempatan untuk membahas tentang prinsip individuality berdasarkan dari kata dasarnya individuality. Jadi kita bicara tentang si atletnya ya. Kalau misalnya sebenarnya ini masalah individuality ini udah dijelaskan oleh Kak Aris tadi, udah lengkap, udah komplit, udah. Cuman iya udah pakai lengkap tadi Kak Aris, mantap. Makasih Kak Aris. Cuman ini ada tambahan sedikit. Ini ada tambahan sedikit. Kita hanya berbincang dan berbagi. Prinsip individuality atau individualitas itu dalam konsep prinsip latihan menyatakan bahwa setiap individu itu memiliki kebutuhan, kemampuan, dan juga respon yang unik terhadap latihan. Jadi maksudnya tidak semua atlet itu membutuhkan latihan yang sama. Mungkin salah satu contoh mungkin ya, tadi mungkin udah ada bocor-bocoran tadi bahasanya. Kalau misalnya Cristiano Ronaldo, ya. Cristiano Ronaldo dibandingkan dengan misalnya nggak usah jauh-jauh lah, kita nggak usah ngomongin orang, kita ngomongin diri sendiri. Cristiano Ronaldo bandingkan dengan saya, waduh. Kalau misalnya bentuk latihannya sama, ya nggak bisa. Mungkin bahasanya intensitas squat jam, bentuk latihan pakai misalnya naik turun tangga. Saya dibandingkan dengan Cristiano Ronaldo, ya saya nggak mampu. Dia bisa 100 kali, mungkin saya 5 kali dah nggak bau, ya. Nggak bau ya. Dan kalau misalnya itu kalau misalnya begitu juga dengan Cristiano Ronaldo, kalau misalnya disuruh latihan squat jam, kalau misalnya wah tadi 100 kali saya nggak mampu, lalu yaudahlah kita latihannya squat jam 20 kali, ya mungkin saya ditertawakan lagi sama Ronaldo. Masa cuma 20 kali? Temannya Ronaldo masih kuat. Aku yang mana ini bang? Ronaldo yang di Papua tuh. Bukan yang adiknya Ronaldo Wati. Jadi maksudnya setiap atlet, setiap siswa itu punya kemampuan masing-masing dan keterbatasan masing-masing. Gitu. Kalau misalnya kita paksakan, mungkin misalnya saya sama Ronaldo tadi, misalnya kita naik turun tangga 100 kali, mungkin masuk dalam prinsip overload gitu. Kalau Ronaldo ya dia enteng ya dalam menjalani latihannya. Tapi kalau bagi saya itu bisa dikatakan overload. Mungkin dia nanti stagnan atau mungkin bahkan rawan cedera. Bukan mengalami peningkatan prestasi, malah mengalami penurunan prestasi. Yang lebih rawan itu adalah ketika bentuk latihan itu dipaksakan akan rawan cedera, cepat cedera. Itu tentang prinsip individualitas. Jadi lalu kalau misalnya kita terapkan dengan pendekatan berbasis kondisi fisik, itu tadi itu sudah masuk dalam salah satu contoh tentang naik turun tangga. Kalau misalnya kekuatan seseorang itu tidak bisa disamakan. Itu pendekatan berbasis kondisi fisik. Lalu variasi intensitas. Individu yang berbeda itu mungkin merespon latihan dengan intensitas yang berbeda pula. Misalnya, seseorang yang harus memulai program latihan mungkin memerlukan intensitas yang lebih rendah untuk mencegah cedera atau kelelahan yang berlebihan. Jadi jangan sampai seorang
pelatih, coach gitu ya, coach. Jangan sampai seorang coach itu lalai terhadap atletnya. Ketika atletnya itu sudah mengalami penurunan intensitas, itu PR terberat dari coach ya. Maaf, biasanya terkadang coach itu mengabaikan semua kondisi fisik, kelelahan atletnya gitu, sehingga dia selalu memaksakan, harus latihan. Sedangkan kondisi fisik atletnya itu lagi unstable gitu kan, tidak stabil. Jadi kan itu mungkin akan membuat atlet tersebut rawan cedera gitu. Ronaldo tadi. Iya, Ronaldo. Ya, oke. Itu masih mau. untuk bicara tentang tujuan dan preferensi personal itu nanti dijelaskan oleh teman kami. Untuk saya dengan sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Irwan. Saya akan Mempercepat secepat kilat. supaya cepat istirahat kita. Ya, betul, benar. Cepat ke kabur. Jadi saya akan coba memaparkan tentang tujuan dan presensi personal. Jadi program latihan ini berkaitan dengan program latihan yang akan dilakukan. Ya, program latihan tersebut harus sesuai dengan tujuan dan presensi pribadi individu dari atlet tersebut. Ya, misalnya ada orang yang ingin meningkatkan kekuatan, akan lebih tepat melakukan jenis latihan angkat beban. Ya, kemudian jika ingin meningkatkan kesehatan jantung, sebaiknya melakukan latihan kardiovaskular, misalnya jalan cepat, lari, bersepeda ataupun renang. Jadi dalam membuat rancangan atau program latihan kekuatan dan daya tahan, bisa melakukan tes dan pengukuran tingkat kebugaran atlet tersebut. Kalau pada siswa misalnya mengukur denyut nadi melalui lari maraton, ya, lari jarak menengah. Kemudian untuk melatih kekuatan otot yang mudah aja, yaitu contoh push up atau squat jump juga bisa. Kemudian penerapannya bisa juga dengan mengintegrasikan pembelajaran dengan materi pelajaran lain. Misalnya nih, mengintegrasikan dengan pelajaran matematika. Contohnya menghitung denyut nadi dengan menggunakan konsep perhitungan dalam disiplin ilmu matematika. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Yunas. Oke, terima kasih Pak Abdul memberikan kesempatan sesuai dengan tadi yang dijelaskan. Banyak yang sudah dijelaskan oleh Pak Arif, bukan Pak Aris. Kalau hak, yang lain hak. Saya keluar bahasa Thailandnya karena saya lama di Thailand 2 tahun sih. Ya, oke, maaf ya. Jadi di sini saya itu menyesuaikan berdasarkan respon. Ya, oke. Penting untuk memantau, merespon individu terhadap latihan dan menyesuaikan program latihan sesuai kebutuhan. Misalnya, jika seorang mengalami kelelahan, cedera, dan lain-lain, jadi kita program latihannya itu harus disesuaikan sesuai dengan si anaknya itu, ya. Karena kita tidak bisa langsung memberikan materi ini lomba lari, sedangkan yang anaknya yang fisiknya yang sempurna, yang stabil, sedangkan anak itu yang misalnya ada 5 anak, yang 3-nya itu fisiknya bagus, ada 2 anak itu fisiknya lemah, cedera. Oke, sekian, terima kasih. Betul, Pak Irwan. Betul. Lebih ke spesifik ya Pak Irwan ya. Kesimpulannya telah hak. Ada loh.